Sudah ada pengumuman belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, ini minggu depan tanggal 1 November UTS. Di jadwalnya minggu depan, kan minggu ini tanggal 25 ya, minggu depan tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1 harus UTS ya. Cepat juga ya. Baik, kita lanjutkan yang kemarin ya. Tentang form hujan ya. Ini belum di ini. Oh, siap, Pak. Share screen. Siap sudah, Pak. Baik, pada pagi hari ini ya kita akan mengenalkan tentang form hujan ya. Form hujan ini hanya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah form hujan harian. Ya ini ya. Form hujan harian. Atau biasanya kalau di stasiun Kelimat sama orang-orang yang lama itu disebutnya form hujan siang malam. Kenapa siang malam? Karena di sini ada siang ada malam. Sama aja ya. Ada yang harian, ada yang siang malam. Hujan siang malam biasanya ada. Tapi di sini bentuknya harian, nggak ada yang siang malam. Ya, nggak ada yang siang malam di sini. Oke ya, jadi di form hujan harian ini ya, hujan harian atau kartu hujan ya, kartu hujan juga bisa, kartu hujan ya. Ini dia 1 hari, ya. Hujan 1 hari. Yang mengisi biasanya sih di pengamat-pengamat di stasiun kerjasama ya, di pos hujan kerjasama. Kalau di stasiun apakah ngisi ini? Kayaknya nggak pernah, saya juga nggak pernah ngisi ini. Ya, ini biasanya nanti, tapi kalian harus bisa ngisi ini. Kenapa? Karena nanti yang ngajarin pengamat kalian sendiri. Orang-orang biasanya dari pertanian ya, dinas pertanian atau dinas perkebunan. Kemudian ada juga yang dari pertambangan, tergantung nanti instansi mana yang membutuhkan pengairan. Nah, mereka harus ngisi form ini. Nanti yang ngajarin ya orang BMKG. Nanti ada acaranya ya. Dulu tuh namanya sih acaranya penyuluhan pos hujan kerjasama. Jadi yang memberikan penyuluhan adalah orang-orang di stasiun klimatologi. Oke, jadi ini diisi sehari sekali. Sehari sekali. Ngisinya ini seperti mengisi yang ada di F-Klim. Yang ada di F-Klim. Hanya saja dilakukan pada jam 7 waktu setempat. Kalau di F-Klim itu juga jam berapa ya di F-Klim? Jam 7 ya? Dulu di F-Klim jam 7 juga. Ya, sama ya, jam 7. Jadi curah hujan ini adalah curah hujan yang di F-Klim. Cuman ini biasanya yang ngisi adalah orang-orang bukan di stasiun yang ngisi di pos kerjasama ya. Jadi satu provinsi itu kalau di Jawa Timur ada 1.000 penakar hujan ya, ada 1.000 orang yang ngisi. Kalau di Kalimantan Selatan pos kerjasamanya mungkin sekarang sekitar hampir 200 ya, hampir 200 pos OBS ya, penakar hujannya tipenya OBS. Nah ini tinggal mengisi aja sesuai dengan tanggalnya, tanggalnya itu tanggal diamati, jam 7 waktu setempat. Kalau kebanyakan mereka nggak paham 7 waktu setempat, langsung aja kasih tahu jam 7:30 gitu misalnya, langsung dihitungin aja ya, mereka nggak paham. Karena ini ada yang anak muda ada yang bapak-bapak ada yang petani ada gitu. Ya jadi nanti diberi pemahaman aja jam berapa kira-kira gitu. Kalian hitungin jam 7 waktu setempat itu jam berapa? Jam 7 apa jam 7:30 apa jam 8 kan? Apa jam 6 ya?
diberikan pengertian gitu ya. Karena ini yang ngisi bukan kalian. Tapi datanya digunakan oleh BMKG ya, terutama untuk perakiraan musim. Perakiraan musim datanya dari sini, dari pos hujan kerjasama. Mungkin kalau di kota-kota, kalau di provinsi-provinsi yang Jawa Timur ya udah mulai, Jawa Tengah ya sudah biasa ya orang-orangnya. Tapi kalau di katakanlah dulu saya di Kalimantan Selatan itu ada yang lihat, wah tempatnya itu jauh sekali pokoknya, jauh lah pokoknya. Indomart, Alfamart itu nggak ada di situ. ATM itu nggak ada. Jadi pengetahuan mereka tentang mengisi ini tuh perlu kita latih. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang susah seperti waktu setempat, ini bingung mereka. Ya, cuma nanti kalian harus tahu itu ngitungnya dari waktu setempat. Kemudian curah hujan dinyatakan dalam milimeter kalau lebih besar atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas, kalau kurang dibulatkan ke bawah. Kemudian kalau 0,5 ke bawah dikasih tanda 0. Itu juga nanti gelas ukurnya ya dikasih tanda ya. Mereka bingung tuh, nggak hafal ini ya, di atas 0,5 di bawah 0,5 nggak. Jadi gelas ukurnya nanti kan gelas ukur OBS-nya ya, kalian kasih tanda ya. Jadi kalau Bapak nanti di atas ini dilihat angka bulatnya saja, di bawah ini isi 0 gitu, baru paham. Dikasih permanen spidol 0,5 itu digaris. Kalau di bawah ini isi aja 0 Pak. Anggap aja nggak ada hujan. Kalau di atas ini baru dikasih isi angka yang ada di situ. Gitu. Kemudian kalau nggak ada hujan dikasih tanda strip. Kemudian kalau nggak ada pengamatan kasih tanda silang. Ini juga perlu diberitahu ya. Kalau dikasih tanda silang, nggak ada pengamatan. Nah nanti jangan sampai data hujan 2 hari dirapel jadi 1 hari gitu. Ya, 2 hari jadi sehari. Misalnya hujannya 20 sama 30. Kalau digabungkan jadi 50. Karena kemarin nggak buka keran, sekarang buka keran. Jadi kasih tahu aja kalau ada kayak gitu kasusnya, maka dua-duanya harus dikasih tanda silang. Hari ini dibuka juga nggak tahu berapa hujannya, udah bercampur jadi satu hujannya. Kalau secara bulanan, data bulanan datanya nggak masalah, tapi kalau dilihat data harian akan masalah. Ya itu simpel ya. Cuma nanti skillnya adalah harus sabar-sabar ya menjelaskannya. Di sini juga ada bacaan hari hujan. Nah, hari hujan, ya, hari hujan tuh. Tapi di sini dia nggak ngasih pengertian hari hujan itu apa. Gitu. Ya kalau hari hujan itu maksudnya dia di sini adalah bukan asal ada hujan ditulis di situ ya, tapi hari hujan adalah hari di mana hujannya 1 mm ke atas. Gitu. Kalau yang 0 itu nggak gerimis, bukan hari hujan ya. Jadi gerimis dikit ya. Yang angka 0 itu tidak dihitung sebagai hari hujan. Artinya di bawah 0,5 nggak dihitung sebagai hari hujan. Mulai dari 1. Jadi kan nanti kan pengamatannya 0,6 kan akan hasilnya kan dibulatkan jadi 1 kan. Dan 1 itu dihitung hari hujan. Jadi 0 dan strip itu tidak dihitung hari hujan. Ya. Jadi kalau ada bacaan hari tanpa hujan itu belum tentu hujannya nggak ada. Ya. Hari tanpa hujan bisa aja ada, cuman sangat sedikit di bawah 1 mm. Ada datanya, data ini. Tapi pengamatannya belum tentu di bawah 1 mm. Ya 0,4, 0,3 ya. Karena kalau pengamatan 0,7 di kartu hujan ini akan dibulatkan ke atas. Artinya dianggap 1. Nah itu jadi masalah juga kemarin. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita ngeliatnya data yang tercatat. Ya, kalau mau semuanya harus digital ya, orang tuh harus teliti kan. Dan lagi-lagi juga setiap pengamatan belum tentu gelas ukurnya ada aja yang pecah, hilang, pecah itu paling sering. Buat mainan ya kadang-kadang. Ya, yang terjadi di titik-titik pengamatan ya, di pos pengamatan. Kalau di stasiun sih enggak.
Pasti terjamin kalau di stasiun. Kalau di titik pengamatan ini ya. Oke ya, ini isiannya ya, ini kalau ada diberitahukan segera kalau ada kesalahan apa. Jadi ini 1 bulan sekali ya. 1 bulan 1. Dan nanti biasanya kalau untuk pembayaran honor ini dikumpulin pos pengamat pos itu nanti kalau mau dibayar honornya sama Staklim ya, Staklim nanti ngasih uang kompensasi pengamatan ini ya ke pengamat. Sekarang kalau nggak salah besarannya 1 bulan 100.000 kalau nggak salah. Udah besar itu ya. Dulu itu berapa ya? Sebulan 10.000 apa ya? Nah, sekarang kalau nggak salah 100.000 atau 200.000 1 bulan. Tapi kalau sekarang sudah maju ya. Sekarang pakai SMS. Bisa pakai SMS ya. Pengamatnya langsung ketik SMS saja, langsung terkirim ke pusatnya. Tapi ini tetap diadakan ya, form hujan ini ya, daerahnya. Karena nggak semuanya ada sinyal. Oke, kemudian berikutnya ya, ini yang paling rumit, ini rumit banget. Namanya form hujan tipe Hellman, atau bilangnya form A, form B ya. Untuk mengisi ini harus bisa membaca dulu Pias Hellman ya. Ini saya ada gambarnya. Kita baca dulu Pias Hellman ya. Ya ini saya punya contoh Pias Hellman ya. Ya ini ada Pias Hellman itu ya. Harusnya sudah diterangkan di dosen alat-alat, cuma barangkali lupa, saya ulang lagi. Penakar hujan Hellman itu ya, itu disebut dengan penakar hujan semi otomatis. Kenapa dia semi otomatis? Iya sebenarnya dia nyatat sendiri, cuman kertasnya mesti diganti aja, sama kalibrasinya tiap pagi. Jadi penakar hujan Hellman itu ya, skalanya dari 0 sampai 10. 0 sampai 10. 0 ini 0 mm, 10 ini 10 mm. Nah, bentuk penakar hujan Hellman itu, ini ada di sini nggak ya bentuknya? Prinsipnya adalah prinsip apung ya. Di dalamnya itu ada pipa apung. Di sini dikasih tahu. Nah, ada pelampung ya. Ini kan ada air hujan ya. Air hujan masuk ya ke dalam corong. Corongnya luasnya 200 cm persegi ya. 2 kalinya penakar hujan tipe manual OBS. Kalau yang manual OBS 100 cm persegi, ini 200. Jadi nanti luas corong penakarnya beda ya. Jadi Hellman ini punya penakar ya. Punya alat gas ukur ya, yang lebih besar ya. Jadi jangan ngukur Hellman pakai gelas ukurnya OBS, nggak bisa. Oke, kemudian ini kan ada air masuk ke dalam pipa, ya. Pipanya masuk ke dalam tabung silinder besi ini ya. Di dalamnya ada mekanisme pelampung. Nanti airnya naik, pelampungnya menggerakkan pena. Nah, pelampungnya naik sampai batas maksimal. Di sini ada pipa kaca, bentuknya leher angsa ya, bentuknya U. Jadi kalau penuh dia akan jatuh sampai habis ya. Jadi kalau sudah 10 mm penuh habis, balik lagi ke 0. Jadi 0 sampai 10, 0 sampai 10. Hanya begitu aja bisanya. Nanti pagi-pagi ketika kalian pengamatan akan mengganti kertas di sini ya. Kertas ini 24 jam. Dari jam 7 waktu setempat sampai jam 7 besok. Diganti, jam 7 itu diganti. Digantinya sebelum jam 7 ya. Kira-kira jam 6 kurang 10, 7 kurang 10 ya. 6.50, 6.45 gitu. Karena pada proses penggantian kalian memerlukan kalibrasi. Gimana cara kalibrasinya? Kalau penanya berhenti di angka 7, maka ditambah air.
Ya. Penanya berhenti di 7. Kertas lamanya dicabut. Jangan ditambah dulu ya. Kertas lama dicabut, diganti kertas baru. Kemudian jarum penunjuknya diletakkan di sebelum jam 7. Ini ada kosong nih, space kosong di sini ya. Diletakkan di sini, tambah air sedikit demi sedikit sehingga dia 0. Begitu 0 nanti digeser lagi ke angka 7. Gitu ya. Caranya. Ya, ini memang harus dipraktekkan, cuman nanti kalian lihat videonya di YouTube. Ada Nakar Hujan Helman ada di situ. Di YouTube ada nggak YouTube ya? Ada kok biasanya. Ya ini ya. Di sini ada, kemudian di mana lagi ada? Di sini ada, di sini ada ya. Di sini ada ya. Belajar ya cara menggantinya ya. Ini penting nih. Jadi dikalibrasi di sebelum jam 7 ya. Di kertas yang baru ya, kalibrasinya jangan di kertas yang lama. Oke, nanti dia jalan lagi. Jadi seperti itu cara mengkalibrasinya ya. Nah, kemudian bacanya gimana ya? Bacanya adalah karena setiap sampai atas ini nilainya 10, ya ntar pasti ada yang nggak tepat, ada yang kurang dikit, ada yang lebih dikit. Karena harusnya penanya bisa di-set. Maka menghitungnya gampang. Menghitung hujan 1 hari penuh dari jam 7 sampai jam 7. Hitung aja puncaknya ada berapa. Terus kemudian sisanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 puncak. 5 kali dia turun. Berarti 5 kali 10, 50. 50 tambah sisanya. Sisanya di sini adalah 6. Berarti hujannya harusnya 56. Nah, ini kenapa 59 ya? Ya, 56. Aduh. Nah, 56 ini di ya dari jam 7 sampai jam 7 ya. Jadi ganti, kemudian dilakukan kalibrasi di sebelum yang ini. Oke, ini saya kirim deh biar buat bahan belajar. Kemudian ya pada form ya, yang penting udah bisa baca ya. Itu nanti akan di form A itu ada hujan jam-jaman dari jam 7 ke jam 8 berapa ya, 8 ke 9 berapa. Menghitungnya gimana ya? Menghitungnya dilihat yang ini. Ini pasti nanti kejadian aslinya nggak pas ya, nggak pas di jam 8 tiba-tiba ada hujan, enggak. Dia pasti ada di tengah-tengahnya, di antaranya. Kalau nih dicatat ya, direkam. Kalau ada hujan itu berarti ada kenaikan. Setiap ada kenaikan atau dia turun itu berarti ada hujan. Kemudian setiap garis mendatar pada jam itu berarti tidak ada hujan. Jadi jangan dilihat wah ini hujannya jam 20 3 mm, jam 21 3 mm, jam 22 3 mm. Enggak gitu ya. Ini artinya hujannya itu berhenti jam 19:15. Satu kotak kecil ini ya, ini ada di Zoom. Satu kotak kecil ini nilainya 10 menit. Dari 19:15 sisanya nggak ada hujan ya. Nggak ada hujan. Ada hujan lagi jam berapa? Jam 2:40. Sampai jam 4 kurang 5 menit.
Gitu ya. Bacanya begitu. Ini jangan salah nih, sekali lagi nih. Ulang lagi. Kalau ada hujan berarti ada kenaikan pada grafik. Atau ada grafik yang turun kayak gini. Kalau tidak ada hujan berarti dia grafiknya tidak bergerak, mendatar aja, horizontal, lurus. Sehingga kesimpulannya adalah kalau hujannya makin lebat berarti kenaikannya makin curam. Dan kalau sangat lebat berarti seperti kayak gini ya. Bentuknya begini nih. Nah, ini berarti antara jam 13 waktu setempat sampai jam 14 ini hujannya sangat deras, sangat lebat. Kenapa? Karena ada pergerakan yang sangat curam. Bahkan menimbulkan dua kali 10 nih. 2 kali naik turun di 10. Kalau dia landai kayak gini, berarti hujannya nggak lebat. Semakin landai semakin tidak lebat. Landai, tahu landai ya? Landai kan gini. Landai. Nah, ini curam. Berarti kalau ditanya ini hujannya lebat mana? Yang di kiri apa yang di kanan? Ya, yang di kanan ini. Yang di kiri ini dia landai tidak lebat. Gitu ya. Sini lagi ya. Ya ada contohnya ininya ya. Oke. Ini ada cuman tipis ya. Gambarnya agak nggak jelas. Tipis sekali. Sama aja kayak tadi ternyata. Gambar aslinya ada nggak ya? Ya gambar aslinya nggak nyimpan lagi sih ini ya. Tapi ya sama aja kok. Maksudnya bentuknya kira-kira sama dengan yang tadi. Mana ya tadi ya? Ini nih. Ya. Semakin curam, sekali lagi ya, semakin curam berarti semakin deras hujannya ya. Oke. Kita kembali ke form A lagi ya. Form A. Jadi di form hujan Hellman ini ada dua form. Form A dan form B. Ada form A dan ada form yang B. Penakar hujan otomatis. Pada form A ini ya, ini ada identitas stasiun ya. Biasa diisi aja. Kemudian ini laporan bulan apa, tahun berapa ya. Nama pengamatnya siapa, pasti pengamatnya nggak diganti ya. Jadi ini biasanya pembuat laporan aja siapa. Tipe penakar hujannya Hellman. Otomatis. Oke, di sebelah kiri ya ada jumlah pada masing-masing periode waktu dalam milimeter ya. Tulisannya agak kurang jelas. Kemudian di sebelah kanan ada bacanya jumlah hujan tiap jam. Lebih baik mengisi yang sebelah kanan dulu. Kenapa? Karena sebelah kiri susah ngisinya. Yang paling sulit ngisi sebelah kiri nih. Jadi lebih baik ngisi sebelah kanan dulu. Oke. Jadi cara ngisi di form A ini ngisinya
kalian membaca kertas pengamatannya ya. Ini ada 1 bulan, berarti ada 30 kertas. 31 atau 28, 29 ya. Di sini ada 7, 8, 8, 9, 9, 10. Berarti mengisi hujan setiap jam ya. Hujan setiap jam. Nah, coba di pelan-pelan ya. Mengisi hujan setiap jam. Oke, kita mulai misalnya cara ngisinya. Hujan dari jam 7 sampai jam 8 berapa? 7 sampai 8. Berarti kita pandangannya fokus ke sini ya. Jam 7 di awal itu pasti selalu start dari 0. Nggak mungkin start dari 1, 2. Kalau dari 1 dan 2 berarti pemasang pias ini tidak mengkalibrasi penakar hujannya. Artinya di dalam tabung silinder tadi masih ada air. Jadi harus diisi sampai penuh, kemudian dia pelampungnya turun 0 lagi. Harus di 0. Jam 8. Pak. Gimana? Mau pindah link dulu, Pak. Kurang 1 menit, yaudah. Pak. Soalnya takutnya kepotong. Oke, silakan. Saya lihat.